Assalamualaikum. Happy gardening teman-teman. Sehat, bahagia selalu bersama keluarga ya. Alhamdulillah jumpa lagi sama video berkebun saya teman-teman ya, berkebun rumahan. Kali ini saya panen perdana dari tanaman kacang depan rumah ya teman-teman ya. Dari beberapa 3 bulan, selama 3 bulan saya berkebunnya di samping rumah ya teman-teman ya. Sekedar ingin tahu kemarin ya, bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit lahan yang ada di samping rumah teman-teman ya. Ternyata survive juga. Ini saya kembali lagi ke kebun depan rumah ya teman-teman ya. Alhamdulillah agak lebih leluasa nih. Ini dua pohon dalam satu pot kacang panjang bisa panen teman-teman ya. Alhamdulillah mudah banget. Pokoknya ini kayaknya recommended banget deh, semua pecinta tanaman sayur harus nyoba nanam di rumah deh. Meskipun lahannya sempit, ini itu merambatnya muntel loh teman-teman ya. Muntel tuh gimana ya, udah naik ke atas tuh cuman 1 meteran, jangan-jangannya turun lagi, naik lagi seperti itu. Alhamdulillah ya, ini lumayan buat terancam ataupun dioseng sama tempe, enak ya teman-teman ya. Berapa ada 3 tanaman timun yang mulai bunga teman-teman. Yang kemarin ini saya memenuhi janji saya dulu, pernah bilang mau spill momen yang tepat untuk pindah tanaman timun ya. Nih udah mulai muncul bunga betina ya, setelah bunga paes, bunga jantan bermunculan, akhirnya ada beberapa kumbang yang datang itu pada waktunya bunga betina muncul teman-teman ya, belum mekar ya. Alhamdulillah nanti bisa dipolinasi sama serangga sama tawon yang main ke pekarangan saya teman-teman ya. Ini bunga betina nih. Banyak juga bunga betina, bunga jantan ini ya. Nanti setelah ini ada adiknya muncul lagi bunga betinanya nih, bakal bunga jantan juga dipolinasi sama bunga betina. Ini masuk kategori tanaman timun yang tidak telat pindah tanam ya teman-teman ya. Nih, tidak telat pindah tanam, jadi pertumbuhan dari awal nanti adaptasinya masih kecil, bisa subur, waktunya buah dia langsung berbuah gitu ya. Kira-kira 1 meter bisa lanjut berbuah teman-teman ya. Nah, seberapa sih tanaman semaian timun yang siap dipindah tanam itu ya, biar hasilnya bagus. Nah, sebelah sini ini pot isi 1 isi 2 juga udah muncul bunganya teman-teman ya. Ini kelihatan banget ya tuh kan. Alhamdulillah bunga betina bermunculan, bakal ada buah banyak ini nanti ya. Dan ini masuk kategori tanaman timun yang telat pindah tanamnya. Nah, jadi ini saya pindah tanam itu daun sejati muncul 1, 2, 3, 4 ya, muncul 4 baru saya pindah, itu masuk kategori telat pindah tanam ya teman-teman ya. Apakah nanti tetap bisa berbuah? Bisa, cuman hasilnya beda. Harusnya daun keempat itu sudah gemoy ya teman-teman ya, udah dia selesai adaptasi di tempat baru. Tapi karena ini telat pindah tanam, daun sejati 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia baru adaptasi di media tanam baru. Harusnya udah selesai, udah waktunya dia penggemukan diri kan gitu ya. Ini juga, ini masuk kategori tanaman timun yang telat pindah tanam. Nih, ini daun sejati muncul 1, 2, 3, 4 baru saya pindah 5 ya. Ini ada yang ini pas sudah pindah tanam ini. Jadi ini daun sejati itu udah muncul 5 baru saya pindah. Ini masuk kategori
telat pindah tanam ya teman-teman ya. Jadi pertumbuhannya dia harusnya sudah menggemukkan diri, masih harus adaptasi di tempat baru, seperti itu ya. Kemudian gimana momen yang tepat untuk pindah tanam semaian timun gitu ya, biar dia adaptasi lebih awal. Kita lihat yuk teman-teman ya, semaian timunnya. Kita sekaligus mau pindah tanam ya, biar nanti hasilnya bagus gitu. Kita pindah tanamkan yuk, kita lihat semaian timun kita. Nah, ini tadi saya sudah ambil ya teman-teman ya. Jadi ini adalah semaian mentimun, biji mentimun. Media semainya apa bun? Biasa ya, saya tanah, kemudian saya tanah ini, kalau ini tanah perakaran rumput jampang. Jadi saya kalau ambil rumput jampang seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kan ada tanahnya nih. Ini saya kumpulin, kemudian saya campur sama sekam yang udah lapuk ya, sekam yang udah lama lah gitu, udah berubah warna lah intinya. Kemudian saya campur sama tanah di perakaran rumput jampang seperti ini. Ini saya ambil bonggolnya gitu ya. Nanti itu untuk menyemai 99% survive ya, tumbuh asal bijinya masih sehat ya teman-teman ya. Ini jadi tanah di perakaran rumput jampang itu adalah tanah sehat, recommended untuk yang belajar menyemai seperti saya ya teman-teman ya. Nah, lanjut ke semaian timun. Cirinya apa kok dia sudah siap pindah tanam? Jadi kalau bunga sejati, daun sejati udah muncul satu aja ya teman-teman ya, daun sejati muncul satu, bahkan kadang saya belum muncul itu udah berani saya pindah tanamkan. Kenapa? Jadi dia biar adaptasi lebih awal di tempat baru. Nanti pada waktu bunga sejati yang kedua, ketiga, itu dia udah nyaman di tempatnya baru, tinggal penggemukan diri ya. Jadi misalkan pun media tanamnya itu sudah full pupuk, tinggal dia penggemukan dan persiapan untuk bunga dan buah ya. Kenapa? Karena tanaman timun itu masuk kategori tanaman berumur pendek ya teman-teman ya. Umur pendek, dia bulan kedua itu udah mulai bunga ya. Menurut saya bulan kedua udah mulai bunga lah, mulai buah lah gitu ya. Jadi ini saya tanamnya secara organik ya, nggak pakai pupuk kimia, jadi kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini semua baru muncul bunga sejati satu, udah saya pindahkan, udah saya pindah tanamkan ya, sekaligus nanti dia mulai mengenal sinar matahari yang full ya. Ini saya nggak tahu ya, kalau timun kok sepertinya memang recommended banget ditaruh di tempat full sinar matahari, karena dengan sendirinya nanti juga dia juga akan nampak rimbun gitu ya, akan nampak tidak gersang juga karena daunnya yang banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, semaian muncul daun sejati satu. Daun sejati itu kan yang ini ya, muncul satu sudah siap pindah tanamkan. Di sini udah saya siapkan ada 1, 2, 3 pot ya, kita akan pindah tanam teman-teman ya. Udah saya siapkan 1 pot berisi tanah dan tanah media pot bekas ya teman-teman ya, karena saya di sini banyak sekali pot yang nganggur, jadi saya mix lagi sama sekam lapuk biar poros. Ini saya taruh di atasnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, biar ada space. Ini saya isinya agak ke bawah, nanti biar ada space untuk ngasih mulsa organik berupa rumput jampang ya. Jadi kalau saya untuk tanaman yang goalnya buah atau tanaman-tanaman yang rawan hama, itu saya beranikan rumput jampangnya agak banyak ya teman-teman ya. Nah, ini tadi kan baru tanah sama sekam mentah ya. Nah, saya pakainya sekam mentah ya, bukan
sekam bakar ya teman-teman ya. Nah ini langsung kita tambahkan limbah dapur, jadi paling atas itu limbah dapur sama rumput jampang kalau saya ya teman-teman ya. Kalau di mix gimana bun ya, monggo nggak apa-apa ya, cuman kalau menurut saya sia-sia ya, karena nanti pada waktu menyiram nutrisi yang ada di paling atas itu juga akan ke bawah. Jadi sebenarnya kalau ditaruh di atas saja itu bawahnya juga udah rata dengan nutrisi ya teman-teman ya. Nah ini masih sekam sama tanah dulu yang mepet sama apa akarnya tuh kan ya, biar aman nggak langsung limbah dapur ya. Udah seperti ini baru kemudian saya kasih limbah dapur teman-teman ya. Dulu pada waktu saya eksperimen pertama pakai rumput tuh bener-bener nggak berani ya pakai limbah dapur ya, karena notabene limbah dapur itu mengundang hama ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Cuman kemudian saya mix sama rumput jampang. Ini juga apa jadinya kalau limbah dapur seperti ini, apakah masih ada hama? Itu satu pohon yang saya tanam ya, pohon timun yang saya tanam, alhamdulillah tidak ada hama yang mendekat ya teman-teman ya, terutama kutu kebul putih itu biasanya kalau kita pakai limbah dapur itu kutu kebul itu dekat ya teman-teman ya. Cuman alhamdulillah ini ketika saya melibatkan rumput jampang seperti ini ya, nah seperti ini pada awal penanaman sudah kita libatkan ya, jadi dia sebagai pestisida alami sekaligus imunitas untuk tanaman ya. Kok bisa imunitas bun? Teman-teman lihat aja di Google ya, manfaat rumput lulangan atau rumput jampang gitu, nanti di sana manfaatnya untuk stamina itu bagus banget. Nah apa salahnya? Jadi tanaman itu tidak melulu hanya butuh pupuk ya teman-teman ya, tapi dia juga butuh imunitas, butuh stamina untuk daya tahan tubuhnya. Jadi ketika diserang hama pun dia tetap tegar tetap tegar. Nah seperti itu, udah seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini nanti pada waktu dia mulai berbuah, rumput-rumputnya sudah mulai lapuk, sudah zat-zatnya sudah mulai terserap oleh tanaman timun ini. Dan karena tanaman timunnya mengandung zat-zat yang ada di rumput jampang ini, akhirnya hama tidak mau mendekat seperti itu ya. Jadi rumput jampang ini adalah pestisida alami ya teman-teman ya, seperti itu, sekaligus imunitas untuk tanaman. Saat teman-teman lihat ini ya tuh, dia saya mulai menambahkan rumput baru nih. Di saat dia bawahnya udah mulai lapuk, saya tambah rumput baru. Ini juga mulai apa, layu ya, yang pemberian 4 hari yang lalu mulai layu teman-teman ya. Nih kan seperti ini saya beri pembatas ya, sengaja biar tidak nempel. Saya suka tengok kalau ada yang nempel begini, nah saya jauhkan seperti itu ya teman-teman ya. Tuh tanamannya subur. Nah meskipun hanya pakai pupuk organik, pakai pupuk limbah dapur ya, nah itu tidak ada hamanya karena saya melibatkan rumput jampang. Kalau yang selama kurun waktu 8 bulan yang lalu saya benar-benar 100% pakai rumput jampang dan daun-daun ya teman-teman ya. Jadi saya menonaktifkan limbah dapurnya, ini mulai saya aktifkan kembali, tapi selalu ada rumput jampang segar yang saya timbun di atasnya sebagai mulsa ya teman-teman ya. Selain memudahkan dalam perawatan, jadi kita berkebun itu nggak dipusingkan sama hama menurut saya ya, seperti itu ya, ke teman-teman boleh coba. Kemudian penyiraman juga tidak terlalu, maksudnya bisa minim penyiraman ya menurut saya ya. Jadi mungkin kalau udah pernah saya coba tomat ini ya teman-teman ya, saya kan mau ya apa itu namanya, ada yang komentar bun ada loh tanaman organik tapi atasnya nggak perlu pakai apa mulsa itu juga cantik sehat gitu kan. Akhirnya saya coba, bener dia numbuh ya, tapi ketika jam
2 siang itu udah mulai layu teman-teman ya, jam 2 siang mulai layu karena suplai minumnya kurang, jadi penguapan itu lebih tinggi kalau tidak ada mulsa organiknya. Akhirnya saya kembali saya nggak tega meskipun uji coba seperti itu, ternyata melelahkan bagi saya. Kalau ada rumput jampangnya ini saya berani kok siram tanaman itu 2 hari sekali, itu tuh berani ya, jadi lebih hemat tenaga kalau saya, jadi nggak harus pagi sore atau dilihat kondisi tanaman. Kalau ini udah mulai berbuah, itu juga pasti tiap hari minta disiram ya teman-teman ya, meskipun ada mulsa rumputnya seperti ini, tapi menurut saya itu lebih mudah kalau ada mulsa rumputnya ya teman-teman ya. Mulsa apapun bisa, cuman yang jadi pertanyaan mengundang hama atau tidak, seperti itu. Kalau rumput jambang bukan tidak mengundang lagi, bahkan dia jadi penghalau hama ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Tomat baby semoga numbuh subur hingga kamu buah nanti ya. Ini juga seperti itu, pare. Alhamdulillah teman-teman ya, ini labu madu. Nah seperti itu cara berkebun saya. Ada 3, kita pindahkan lagi ya teman-teman ya. Mumpung daun sejatinya baru 1 ya, ini udah saya siapkan. Bismillahirrahmanirrahim, sehat ya. Alhamdulillah. 1 pot saya isi 1 pohon biar maksimal ya teman-teman ya. Biasanya saya sempilkan tanaman sayur. Kali ini saya mau coba, karena saya melibatkan limbah dapur ya, jadi saya mau coba full saya penuhi dengan mulsa rumput jampang di atasnya. Dan berkebun jadi mudah, tadi nggak begitu memusingkan pupuk. Bismillah ya, seperti itu ya teman-teman. Harus coba, ini cara paling mudah ya, cara yang paling mudah berkebun tanpa memusingkan hama. Nutrisi cukup dari yang kita buat. Sebenarnya ini kemarin udah saya jemur kering ya teman-teman ya, kemudian hujan dan saya lupa tidak memasukkannya ke dalam baraknya, ke dalam persinggahannya ya, jadi basah seperti ini lagi, tidak masalah. Alhamdulillah ya. Tuh seperti itu teman-teman. Ini biji timun. Langsung kita tambahkan, terakhir toppingnya adalah rumput jampang. Di sini melimpah ya teman-teman ya rumput jampang ya, dan bahkan sebenarnya kalau kita udah sering melibatkan seperti ini, nanti akan tumbuh beberapa rumput di pekarangan kita sebenarnya, jadi nggak usah jauh-jauh lagi. Nah alhamdulillah seperti ini, nanti hasilnya akan senada sama yang di video sebelumnya tadi ya, di depan tadi ya, di menit-menit depan tadi ya, akan tumbuh subur dan ada cabang dan kemudian numbuh bunga betina. Jadi begitu ya teman-teman ya, sehari itu meskipun 1 atau 2 pot kita sempatkan pindah tanaman, biar nanti tuh dengan sendirinya pekarangan kita penuh dengan tanaman ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah 1-2 pot tanaman timun sudah mulai berbuah, kemudian saya mulai pindah lagi, jadi nanti biar panennya berkelanjutan. Ini ceritanya seperti itu ya. Jadi begitu video berkebun saya hari ini teman-teman. Selamat menghijaukan bumi, sehat, bahagia selalu bersama keluarga. Assalamualaikum, bye bye.